Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Kurniawan dari kelas C2. Jurusan saya Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Kurniawan dari kelas C2, ingin mengerjakan tugas pemrograman, yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan yaitu 1. Input, operator, dan angka. Program meminta menggunakan untuk memasukkan operator aritmatika, yaitu sebagai plus, min, bintang, dan garis miring melalui input. 2 angka akan digunakan dalam perhitungan, juga dimasukkan oleh pengguna sebagai bilangan desimal, yaitu float. 2. Logika percabangan if, elif, else digunakan untuk memeriksa operator yang masuk. Berdasarkan operator yang sesuai, program melakukan operasi aritmatika yang sesuai, yaitu plus penjumlahan, min pengurangan, bintang perkalian, garis miring pembagian. Lanjut 3, yaitu hasil. Hasil operasi dicetak menggunakan fungsi print. Jika operator yang dimasukkan tidak valid, program akan mencetak pesan error, yaitu operasi tidak valid. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari masukan dari operator, yaitu saya akan memberikan contoh, yaitu masukkan operator plus, min, bintang, dan garis miring, yaitu contoh plus. Masukkan angka pertama, misal nomor 5, dan masukkan nomor yang kedua, misalnya 3. Nah, di sini termasuk operator tidak valid, yaitu error, pesan error. Sudah. Saya ulang ya. Bentar. Nah, masukkan angka pertama, yaitu contoh 5. Terus masukkan yang angka kedua, itu 4, dan hasilnya 9,0. Udah. Terus lanjut input yang penjelasan kode. Ya udah, kita lanjut ke penjelasan kode, yaitu 1. Input nilai. Program meminta penggunaan masuk nilai menggunakan input. Nilai tersebut diubah menjadi tipe data int.
atau bilangan bulat dengan fungsi int. Yang kedua, logika percabangan, yaitu if digunakan untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60. Nah, jika kondisi terpenuhi nilai plus 60, program mencetak lulus. Jika tidak terpenuhi, else program mencetak tidak lulus. Itu contohnya contoh masukkan nilai 90. Nah, kalau ini dinyatakan lulus, langsung. Hah? Dulu. Sekarang kita lanjut yang ketiga, penjelasan kode. 1. Input angka. Program meminta menggunakan masukkan sebuah angka menggunakan input. Angka ini kemudian diubah menjadi tipe data int, bilangan bulat dengan fungsi int. Nomor 2 yaitu kondisi utama, positif, negatif, atau 0. Berikut if angka 0, memeriksa apakah angka positif. Jika iya, dilanjutkan dengan memeriksa bersarang untuk mencetak genap atau ganjil. Berikut elif angka 0, memeriksa apakah angka negatif. Jika iya, pemeriksaan genap atau ganjil dilakukan di dalam kondisi ini. Else, jika tidak positif atau negatif, angka adalah 0. Program langsung mencetak angka 0. Nah, berikut yaitu 3. Kondisi bersarang, genap atau ganjil. If angka persen 2 sama dengan 0, memeriksa apakah angka habis dibagi 2 atau genap. Else, jika tidak genap, angka adalah ganjil. Yaitu saya di sini akan memberikan contoh angka genap dan ganjil. Misalnya saya masukkan angka 7, lalu angka adalah positif dan angka ganjil. Oke, kita lanjut ke empat. Oh tidak, kita lanjut angka input masukkan angka. Di sini kita masih di penjelasan nomor 3. Nah, di sini penjelasan kode, yaitu 1. Input angka. Program meminta menggunakan untuk memasukkan angka melalui fungsi input dan mengubahnya menjadi tipe data int, bilangan bulat menggunakan int. Dan nomor 2, logika percabangan. If angka 0, memeriksa apakah angka lebih besar dari 0. Jika iya, program mencetak angka positif. Dan elif angka 0, jika kondisi pertama salah, maka diperiksa apakah angka lebih kecil dari 0. Jika iya, program mencetak angka negatif. Dan else, jika kedua kondisi di atas adalah salah, berarti angka adalah 0. Program mencetak angka 0. Seperti saya akan memberikan itu contoh penggunaan memasukkan angka positif. Angka yang contoh pertama yaitu saya akan masukkan angka semisalnya 5.
Nah, di sini angka 5 adalah angka positif. Nah, terus yang kedua, contoh kedua adalah jika contoh yang kedua, misalnya saya akan masukkan angka -3 dan hasilnya adalah angka negatif. Udah. Terus sudah. Oke, di sini kita lanjut ke keempat, yaitu 1. Inisialisasi nilai maksimum adalah max val diatur dengan elemen pertama list ARR yaitu 10. Dan 2. Iterasi melalui elemen list menggunakan for in R. 1. Kode melewati semua elemen dalam list mulai dari indeks kedua yaitu elemen setelah elemen pertama. 3. Mengecek kondisi pada setiap iterasi elemen saat ini num dibandingkan dengan max. Jika num max fail dan maka max diperbarui dengan nilai num. 4. Output hasil setelah log setelah selesai max berisi nilai terbesar dalam list yang kemudian dicetak. Hasil akhirnya yaitu kita beri contoh hasil akhir. Dan hasilnya adalah 30. Nilai maksimumnya adalah array 30. Oke, lanjut ke kita lanjut 1. Log for in run 11 akan menghasilkan angka mulai dari 1 hingga 10 secara berurutan. Rentang adalah inklusif pada awal, eksklusif pada akhir. 2. Kondisi if %2 yaitu adalah 0 mencetak apakah angka i adalah bilangan ganjil. Operator persen adalah modulus yang menghasilkan sisa bagian. Jika i %2 tidak sama dengan 0, berarti angka tersebut adalah ganjil. Oke. 3. Mencetak bilangan ganjil. Jika kondisi terpenuhi, angka ganjil atau print in E mencetak angka tersebut di baris yang sama, dipisahkan oleh spasi karena n. Nah, di sini adalah input. Nah, di sini adalah input 1, 3, 5, 7, 9. Udah, kita lanjut ke Oke, kita lanjut. 1. Input dari penggunaan input. Contoh kode langsung ke input n angka, masukkan angka. Meminta penggunaan memasukkan angka, kemudian konversi menjadi integer int. Variabel n akan menyimpan angka tersebut. Patch diatur ke 1 dari nilai awal karena faktorial dimulai dengan perkalian 1 yaitu 3. Nah, di sini saya membuat log dari angka 1 hingga n. Pada setiap iterasi nilai patch diperbarui dengan cara dikalikan dengan i perkalian angka saat ini dalam log.
Nah, terus lanjut output, kita run dulu. Nah, di sini saya akan masukkan angka. Kita akan masukkan angka, contoh 5. Nah, faktorial dari 5 adalah 120 ya. Oke, terus lanjut ke kita lanjut ke berikutnya, yaitu I adalah variabel yang akan digunakan untuk iterasi di dalam dari satu. Sum digunakan untuk menyimpan hasil perjumlahan angka-angka dalam deret dimulai dari 0. Dimulai dari 0 itu loop akan terus berjalan selama nilai I kurang dari atau sama dengan 10. Lanjut, nilai I ditambahkan ke sum. Pada setiap iterasi ini adalah proses akumulasi jumlah deret, dan kita setelah terus lanjut, setelah penjumlahan nilai I dinaikkan sebesar 1, untuk melanjutkan ke angka berikutnya, yaitu mencetak hasil. Setelah log selesai, nilai akhir sum adalah deret ditampilkan seperti ini. Dan kita lanjut ke di sini saya akan memberikan contoh. Jumlah deret 1 sampai 10 kemudian 55. Oke, terus kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu for in menghasilkan angka dari 1 hingga 5, inklusif pada awal, inklusif pada akhir, yaitu variabel I akan mengambil nilai dari 1, 2, 3, 4 hingga 5 secara berurutan. Oke. Terus cara cetak nilai dari input ini pada setiap iterasi strings atau iterasi ke min I akan mencetak teks dengan nilai I yang sedang diproses. Oke, sekarang nah, di sini ada iterasi ke-1, iterasi ke-2, iterasi ke-3, iterasi ke-4, dan iterasi ke-5. Antara 1 sampai 5. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi satu, inisialisasi variabel I1. Variabel I diatur ke 1 sebagai nilai awal untuk iterasi. Terus loop akan terus berjalan selama nilai I kurang dari sama dengan 5. Dan contoh print pada setiap iterasi, teks iterasi akan dicetak menampilkan nilai I pada iterasi saat ini. Oke, setelah setiap iterasi nilai I akan dinaikkan sebesar 1 untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu dalam di sini contoh iterasi ke-1 sampai ke-5. Lanjut. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagian keempat. 1. Ini inisialisasi list dan variabel total, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. List R adalah list yang diberikan
yang berisi 5 angka total diinisialisasi dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan. Oke, lanjut ke iterasi melalui elemen list. Nah, di sini ada for in R akan mengiterasikan melalui setiap elemen dalam list R satu persatu. Nilai num akan berisi elemen saat ini dalam list, misalnya pertama, kemudian kedua, dan seterusnya. Oke, penjumlahan elemen. Pada setiap iterasi nilai num akan ditambahkan ke total. Proses ini akan berlanjut untuk setiap elemen dalam list. Oke, lanjut ke 4, yaitu cetak hasil total. Setiap loop selesai, nilai total yang berisi hasil penjumlahan semua elemen dalam list dicetak. Nah, di sini adalah proses perhitungan, yaitu di sini total elemen dalam array adalah 15. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. 1. Fungsi prima n, yaitu mengembalikan false jika angka n 1. Memeriksa pembagian angka n dari 2 hingga akar kuadrat n. Jika ditemukan pembagian maka n bukan prima. Dan 2. Program utama, yaitu meminta input angka dari penggunaan, menggunakan fungsi checkFrame untuk menentukan apakah angka tersebut prime dan menampilkan hasil konsol. Di sini saya akan memberikan contoh. Masukkan sebuah angka. Masukkan angka yaitu berupa satu angka, misal 5. Nah, di sini 5 adalah bilangan prime. Oke. Kita lanjut. Berikutnya yaitu fungsi salam. Fungsi salam atau bisa disebut karan, yaitu parameter nama memiliki nilai default karan. Jika tidak diberikan argumen saat memanggil fungsi nama akan menggunakan nilai default tersebut. Berikutnya pemanggilan fungsi. Tanpa argumen, fungsi memanggil dengan nama default karan dan mencetak hello. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini contoh fungsi. Nah, di sini ada halo Karan, selamat datang, dan halo Andi, selamat datang. Oke. Berikutnya adalah di sini saya akan menjelaskan fungsi, yaitu berikutnya fungsi faktorial n. Jika n 1, fungsi mengembalikan satu atau basis rekursi. Jika n 1, fungsi mengembalikan hasil perkalian n dengan faktorial dari n-1. Contoh perhitungan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan. Nah, di sini adalah contoh, yaitu contoh perhitungan. Faktorial dari 5 adalah 120. Sudah. Itu lanjut berikutnya. Nah, berikutnya adalah fungsi tampilkan pesan, yaitu tidak memiliki parameter atau ketika dipanggil fungsi mencetak halo selamat datang. 2. Pemanggilan fungsi baris
tampilkan pesan memanggil fungsi, sehingga pesan akan ditampilkan di layar. Di sini saya akan menjelaskan memberikan contoh. Di sini ada contoh untuk halo selamat datang. Untuk selanjutnya yaitu berikutnya. Di sini itu berikutnya satu, fungsi hitung luas R, itu menerima parameter R dari jari lingkaran, menghitung luas lingkaran dengan rumus luas sama dengan RX R kuadrat ya, menggunakan nilai R sama dengan 3.14 dan mengembalikan hasil perhitungan dua input dan output. Pengguna memasukkan nilai jari-jari sebagai angka desimal, dan program menghitung luas lingkaran dengan fungsi hitung luas. Hasilnya ditampilkan ke layar. Itu menjadi contoh. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, di sini akan memberikan contoh, misalnya 60. Luas lingkaran adalah 113.0. Lanjut berikutnya. Di sini akan menjelaskan fungsi hitung jarak atau kecepatan waktu, yaitu menerima dua parameter, kecepatan dalam kilometer per jam dan waktu dalam jam, mengembalikan hasil perkalian kecepatan X waktu, yaitu jarak tempuh, dan input dan output. Penggunaan memasukkan nilai kecepatan dan waktu tempuh, dan program menghitung jarak menggunakan fungsi hitung jarak. Hasil jarak ditampilkan dalam satuan kilometer. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari contohnya yaitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, masukkan kecepatan kilometer per jam. Jarak misalkan 60. Nah, masukkan waktu tempuh per jam. Nah, di sini jarak tempuhnya 120 km. Lalu lanjut berikutnya. Nah, di sini selanjutnya fungsi tambah A atau B sama dengan mengembalikan hasil penggunaan A plus B, itu kurang A B sama dengan mengembalikan hasil pengurangan A min B kali A B sama dengan mengembalikan hasil perkalian A kali B bagi A B mengembalikan hasil pembagian A bagi B. Selanjutnya pemanggilan fungsi, yaitu memanggil masing-masing fungsi dengan nilai 10 dan 2 sebagai argumen. 3 output tambah 10. Di sini saya akan memberikan contoh output tambah. Nah,
Sini ada outputnya, yaitu tambah misalnya tambah ya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Tambah 10 plus 2 sama dengan adalah 12, yaitu kurang 10 min 2 sama dengan 8, dan kali 10 kali 2 sama dengan 20, dan pembagian 10 bagi 2 adalah 5. Oke, selanjutnya itu Oke, selanjutnya yaitu fungsi tambah A dan B. Menerima dua parameter A dan B, mengembalikan hasil penjumlahan A plus B. 2. Pemanggilan fungsi tambah 3 dan 4 dipanggil dengan nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Hasil dari fungsi disimpan dalam variabel hasil output. Nilai hasil ditampilkan menggunakan print, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini dari output tersebut nilai hasil ditampilkan menggunakan print adalah hasilnya 7. Ya. Oke, selanjutnya kita bagian yang terakhir. Oke. Selanjutnya fungsi tambah A dan B menerima dua parameter, yaitu A dan B, mengembalikan hasil penjumlahan A plus B. Pemanggilan fungsi 3 dan 4 dipanggil dengan A sama dengan dan 3 dan B sama dengan 4. Hasil penjumlahan 3 plus 4 yaitu sama dengan 7. Disimpan dalam variabel hasil output. Nilai hasil ditampilkan print, yaitu hasilnya seperti yang sebelumnya, yaitu 7. Oke. Sudah. Oke, begitulah. Oke, teman-teman, kita lanjut ke berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang inisialis list R elemen ya. Di sini saya akan menjelaskan inisialisasi list untuk membuat list bernama R, yaitu berisi elemen. Bisa dari 10, 20, 30, 40, 40, 50. Nah, terus interaksi dengan for love. Nah, di sini for in range ler R love berjalan dari I R hingga sama dengan 0 hingga I lagi sama dengan ler R min 1 indeks dari elemen-elemen list. Di sini saya akan menampilkan elemen print, yaitu elemen print ke min 1. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang elemen. Nah, di sini yang tertera di sini adalah contoh dari elemen yang di atas. Elemen ke min 0 yaitu 10, elemen ke min 1 yaitu 20, elemen ke min 2 yaitu 30, elemen ke min 3 yaitu 40, elemen ke min 4 yaitu 50. Ya. Oke, selanjutnya yaitu ada deklarasi dictionary. Deklarasi dictionary itu
deklarasi dictionary yaitu mahasiswa. Bisa dicontohkan sebagai apa namanya, tag. Misalnya contohnya mahasiswa bernama Andi, umur 20 dan jurusan teknik informatika. Nah, dictionary mahasiswa dibuat dengan 3 pasangan. Pasangannya yaitu Kay Paul, nama, umur, dan jurusan. Mengakses elemen dalam dictionary. Print mahasiswa. Nah, di situ ada nama, umur, jurusan. Nah, terus elemen dari dictionary diakses menggunakan key. Outputnya adalah Andi 20, bernama Andi, umur 20, jurusan teknik informatika. Nah, menambahkan elemen baru dictionary. Menambahkan elemen baru dictionary yaitu di sini ada menambahkan elemen baru. Nah, di sini ada contoh mahasiswa universitas. Nah, ini terus Universitas Indonesia. Nah, langsung di print setelah menambahkan elemen baru mahasiswa. Nah, di sini. Oke, terus berarti di sini saya akan menjelaskan langsung contoh yaitu, nah di sini semisal nama Andi, umur 20, jurusan teknik informatika. Yang disebut dictionary itu nih kayak gini ya, panjang. Setelah menambahkan elemen baru, nama Andi, umur 20, jurusan, seperti itulah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kita ke, nah di sini. Oke, kita lanjut. Deklarasi. Deklarasi jurusan. Nah, di sini nah, di sini kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut aja ya. Import dan import dan inisialisasi. Mengimport kelas Q. Nah, di sini nih. Import kelas Q membuat objek Q antrian dengan elemen 0, 20, 30. Nah, di sini menampilkan elemen depan. Nah, menampilkan elemen depan itu seperti ini ya. Jadi, mengakses elemen pertama. Nah, mengakses elemen pertama yaitu print elemen depan. Nah, di sini nih, print elemen depan. Mengakses elemen pertama, mereferensikan elemen depan AM. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja ya. Nah, di sini ada elemen depan yaitu kosong, setelah pop elemen depan 20. Nah, sudah. Oke, lalu selanjutnya
yaitu stack elemen. Nah, di sini stack speed elemen. Nah, di sini kita diberikan contoh ini inisialisasi stack. Apa itu stack? Nah, membuat list kosong sebagai stack gitu. Juga menambahkan elemen stack. Nah, menambahkan elemen stack 1 2 3, ada 3 elemen stack. Keyword. Nah, elemen 1 2 dan 3 ditambahkan ke stack menggunakan event. Lalu elemen terakhir yang ditambahkan 3 menjadi elemen teratas. Nah, menampilkan elemen teratas itu seperti print. Nah, elemen terbatas stack min 1. Nah, di sini mengakses elemen terakhir menggunakan indeks min 1. Menghapus elemen teratas. Menghapus elemen teratas yaitu menampilkan menghapus elemen teratas seperti, nah, saya contoh. Nah, di sini ada contoh menghapus elemen menghapus elemen teratas. Nah, di sini bawahnya itu menghapus elemen terakhir 3 menggunakan pop. Nah, di sini ya. Nah, lalu outputnya yaitu elemen teratas 3 setelah pop elemen teratas 2. Oke, sudah. Lalu lanjut ke berikutnya yaitu deklarasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu, penjelasan singkat saja ya. Menjelaskan deklarasi list kosong. Nah, di sini list kosong. Nah, seperti ini ya. List kosong menambahkan elemen di dalam list. Angka event menambahkan elemen 10, menambahkan elemen 20, menambahkan elemen 30. Menampilkan elemen dalam list yaitu seperti berikut ini. Nah, lalu menambahkan elemen baru ke dalam list. Nah, di sini menambahkan elemen baru yaitu nah, di sini bentar saya Nah, kode ini mendeklarasikan dasar pada list tersebut menjadi seperti ini. Elemen dalam list. Nah, 10, 20, 30. Setelah menambahkan elemen 40, elemen dalam list yaitu adalah 10, 20, 30, 40. Oke, itu ya. Oke. Udah. Lalu kita lanjut ke berikutnya yaitu deklarasi list dengan beberapa elemen. Nah, seperti yang di bawah ini ya, yaitu angka sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Seperti yang sebelumnya ya, beberapa elemen dengan beberapa list. Deklarasi list. Oh iya. Nah, mengakses elemen berdasarkan indeks. Nah, di sini elemen pertama yaitu angkanya 0, elemen ketiga yaitu angkanya 2, elemen terakhir yaitu angkanya min 1. Nah, indeks negatif untuk elemen terakhir. Menampilkan elemen yang diakses. Itu seperti berikut ini. Nah, berikut ini ya, tampilkan. Nah, saya akan memberikan contoh. Nah, di sini
menampilkan elemen yang diakses, yaitu elemen pertama. Nah, elemen pertama yaitu 30, elemen pertama 10, elemen ketiga 30, dan elemen terakhir yaitu 50. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu nah, ini yang terakhir. Nah, jadi di sini kode ini menunjukkan cara mengurutkan elemen dalam list menggunakan fungsi sorted. Nah, fungsi sorted yaitu, nah di sini kan deklarasi list dengan beberapa nilai. Nilainya ada di sini, ada nilai di sini ada 90, 70, 80, 60, 85. Nah, mengurutkan list secara ascending. Nilai ascending sama dengan sorted nilai. Nah, itu mengurutkan, menghasilkan list baru diurutkan dari kecil ke besar. Lalu mengurutkan secara descending. Nilai descending sama dengan sort nilai receive-through, menghasilkan list baru yang diurutkan dari besar ke kecil. Oke, di sini saya akan contohnya. Nah, di sini contohnya yaitu, nah, mengurutkan list secara descending. Daftar nilai setelah diurutkan ascending yaitu 60, 70, 80, 85, 90. Nah, lalu daftar list telah diurutkan secara descending. Nah, di sini agak seperti berbeda sedikit. Lalu di sini ada 90, 85, 80, 70, 60. Dari nilai, kalau yang ascending dari nilai kecil sampai nilai terbesar. Kalau descending dari nilai besar ke nilai kecil, yang paling kecil. Oke, cukup sampai sini ya tugas. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Mohon maaf bila ada kata salah saya masih dalam tahap pembelajaran ya. Oke, saya akhiri tugas saya ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.